Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah daerah termasuk gubernur di 8 provinsi yang tertinggi kasus COVID-19 menunggu Inpres atau instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk pengaturan sanksi bagi pelanggar protokol COVID-19. Kapan Inpres tersebut dikeluarkan yang rencananya sebenarnya hari ini 27 Juli 2020 dan juga apa saja poin-poin penting Inpres tersebut? Kami akan tanyakan langsung kepada tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin yang sudah bergabung dari luar studio. Bang Ali, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tanggal 27 Juli, sudah sore Bang Ali, jadi atau tidak dikeluarkan Inpres soal sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19? Iya, betul. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa instruksi Presiden dalam kaitannya dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran COVID-19 ini, tentu dia akan menjadi payung hukum. Bagi publik tentu harus juga dikabarkan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya tentu tadi saya sudah koordinasi juga dengan Pak Menko, PMK, kemudian ngobrol juga dengan kawan-kawan di Sekretariat Negara. Kita tunggu sejenak lagi, Bung Wahyu, karena kita tahu bahwa instruksi Presiden untuk penanganan COVID atau sanksi terhadap pelanggaran COVID ini adalah satu di antara yang paling terpenting ketika kita ketahui instruksi Bapak Presiden terkait dengan 8 provinsi yang menjadi prioritas. Karena itu memang mohon kesabarannya sejenak dan dalam waktu yang sangat cepat untuk segera bisa Bapak Presiden menerbitkan Inpres sehingga Bapak Gubernur, kemudian Bupati dan Wali Kota bisa menjadikan sebagai payung hukum dalam pembuatan peraturan gubernur maupun peraturan daerah atau Bupati Wali Kota dalam pelaksanaannya. Jadi akan keluar hari ini juga atau tidak Bang Ali? Ya, kita minta waktu sejenak ya, tunggu sejenak karena apapun alasannya Inpres itu harus segera diterbitkan. Seperti yang saya kemukakan tadi dan itu menjadi pernyataan resmi yang saya kira tentu saja ditunggu, tetapi kan kita tahu bahwa penerapan dalam instruksi Presiden ini terkait dengan poin-poin yang menjadi prioritas dalam penanganan pelanggaran terhadap COVID-19 ini. Ya, saya yakin draftnya juga sudah ada, tentu juga Anda juga sudah tahu seharusnya begitu ya. Kira-kira poin-poin penting yang diatur dalam Inpres ini apa saja Bang Ali? Ya, tentu saja terkait dengan bagaimana konsentrasi dan perhatian penekanan terhadap instruksi yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk bisa menekan ya angka kematian, ya kemudian meningkatkan angka penyembuhan, itu poin yang paling prioritas. Sehingga kalau penekanannya terhadap sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah upaya dan langkah yang harus menjadi perhatian seluruh kalangan masyarakat. Maka ada instruksi juga kepada TNI, Polri, dan seluruh jajaran yang tentu saja diharapkan bahwa kalau pemerintah sendiri kan tidak bisa. Ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk opinion leaders dan lain-lain sebagainya. Jadi poin-poin yang paling terpenting itu adalah penekanan Bapak Presiden terhadap bagaimana konsentrasi untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini, dan yang kedua itu adalah menekan angka kematian, kemudian bagaimana menjadi perhatian serius baik di pusat maupun di daerah terhadap angka penyembuhan itu harus meningkat. Bang Ali, apakah salah satu poin pentingnya termasuk soal aturan denda berupa uang begitu bagi siapapun yang melanggar aturan protokol kesehatan? Iya, ada kan mula-mula kan ini menjadi anjuran, himbauan, kemudian sanksi-sanksi itu juga kita belum lihat keputusan surat instruksi presidennya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang harus diterapkan, diambil terkait dengan pelanggaran sanksi itu. Khususnya
terhadap setiap orang yang selain ada sanksi-sanksi sosial, dia masuk juga di dalam bagaimana seperti yang Bung Wahyu menyebutkan tentang denda dan seterusnya. Paling tidak mudah-mudahan pekan ini, mungkin bisa saja besok, ya, atau sebentar, kita belum tahu, ya, ini menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tetapi saya pastikan kepada Bung Wahyu dan para pemirsa bahwa instruksi Presiden itu dengan izin Allah pasti dia akan diterbitkan oleh Bapak Presiden. Baik. Atau mungkin usai pesan-pesan berikut ini, Bang Ali, sudah keluar nanti Inpres ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali berbincang terkait rencana dikeluarkannya instruksi Presiden terkait sanksi untuk siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Kita akan bergabung kembali dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, jadi kalau kita mengacu ke negara-negara tetangga, misalnya begitu ya, Malaysia dendanya sekitar 300-an ringgit, itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah. Dan itu diterapkan, bahkan ada sanksi pidana. Ya, di Singapura juga bahkan sampai ribuan dolar Singapura. Kalau boleh tahu kira-kira bocorannya rentang berapa nanti kira-kira sanksi denda yang diatur oleh pemerintah? Bang Wahyu, yang paling penting yang saya kira mesti dikabarkan ini bahwa ada sanksi dalam setiap aturan, dan dalam Inpres ini kan sebetulnya adalah payung hukum untuk bisa Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak dan Ibu Wali Kota, Bapak dan Ibu Bupati bisa menerapkan atau membuat peraturan Gubernur dan peraturan Bupati Wali Kota dalam rangka penerapan sanksinya. Karena ada payungnya adalah instruksi Presiden. Sehingga saya kira tentu saja kita mesti menunggu ya Inpres yang akan diterbitkan oleh Bapak Presiden. Tetapi saya mesti kasih kabar bahwa begitu prioritasnya penanganan COVID-19 kesehatan ini dengan protokol kesehatan, sehingga saya mau bilang bahwa kenapa Inpres ini menjadi perhatian serius terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dengan begitulah saya kira dari Inpres ini dan peraturan terkait dengan penerapan sanksi di Gubernur, di Perda, pasti ditentukan berapa nilainya, tetapi saya kira kita mesti menunggu dulu sampai Inpres ini diterbitkan. Ya, Bang Ali, permasalahannya ada kepala daerah juga yang enggan sebenarnya menerapkan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 ini. Tetapi ada juga yang sudah melaksanakannya dengan rentang harga variasi, ada yang 25.000, ada yang 50.000. Bagaimana nanti Inpres ini bisa mengikat seluruh kepala daerah untuk kompak menjalankan instruksi Presiden? Ada yang paling penting juga yang saya kira mesti juga disampaikan bahwa dalam penerapan dalam Inpres ini juga kan nanti ketika dibuat perda-perda ini kan juga terkait dengan bagaimana penerapan perda itu terkait dengan situasi dan daerah masing-masing. Karena itu juga lah sehingga tentu Bapak Gubernur akan tahu masing-masing kondisi dari sisi kulturnya, penerapan apa yang menjadi penting. Seperti di Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan itu budaya kita, budaya siri, budaya malu itu jauh lebih dahsyat dibanding dengan nilai apapun. Mungkin juga di Sumatera Barat akan beda ya. Kalau di Makassar itu ketika orang ditangkap, kemudian ada pelarangan, kemudian seluruh kampung satu daerah sudah menyatakan tentang standar pelarangan, kemudian ada perda, kemudian opinion leader juga ada di situ, kemudian ada yang melanggar, itu luar biasa malunya. Malu itulah yang di dalam penerapan Inpres itu salah satunya itu adalah terkait dengan ketika penerapan perda-perda itu akan diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk bagaimana cara menerapkan sesuai dengan culture yang ada di tempat itu. Baik, Bang Ali, jadi terakhir singkat saja, kapan akan keluar diterbitkan, malam ini juga kah atau besok atau kapan? Ya, saya tadi koordinasi dengan para senior kita di Kementerian Sekretariat Negara, kemudian saya tadi bicara juga dengan Pak Menko PMK. Insya Allah ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa mohon doa dan dukungan karena perhatian Bapak Presiden untuk mempercepat penanganan COVID ini dengan diterbitkannya Inpres itu menjadi prioritas bagi Bapak Presiden dan kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia.
tentu salam dan doa kami. Semoga Bapak semua sehat dan menunggu Jadi belum tahu diterbitkannya kapan ya Bang ya. Impres. Baik. Terima kasih Bang Ali Insya Allah. Mukhtar Ngabalin, Insya Allah. tenaga Ya. ahli utama kantor staf kepresidenan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.